Dan itulah saudara, roh-roh dunia yang saat ini sudah menguasai semua manusia di dunia. Dan seakan-akan roh-roh dunia tersebut telah menyatu di dalam tubuh manusia, saudara. Salam damai, salam sejahtera. Kembali kita bertemu lagi di awal tahun 2022 ini. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, baru saja kita semua umat Kristiani merayakan hari Natal. Bagaimana peristiwa penting terjadi pada hari Natal, saudara? Bahwa seorang bayi laki-laki telah lahir bagi kita semua. Dialah singa dari Yehuda, dan dia disebut sebagai tunas Daud. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dan dia akan memerintah sebagai Raja yang bijaksana. Dan dia akan melakukan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Dan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi umat manusia. Saudara, mari kita song-song tahun 2022 ini dengan penuh pengharapan dan semangat yang baru. Dan saya percaya bahwa kebangkitan rohani akan terjadi bagi kita semua, umat yang beriman dan yang hidupnya menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah Bapa di sorga dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya saudara-saudara semua tidak ada lagi rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kegelisahan yang menghampiri kita semua sebagai umat yang beriman. Sekalipun di luar sana, saudara, begitu banyak berita-berita, hal-hal yang membingungkan, hal-hal yang mendatangkan kecemasan bagi beberapa orang, bahkan sekelompok orang yang beriman, saudara. Karena hal-hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, saudara. Saudara, ketika saudara masih ada rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, berarti saudara tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memimpin dan menyelamatkan kehidupan saudara menuju kepada kehidupan kekal abadi di surga. Ada rasa khawatir, takut, itu wajar saudara, dan itu normal dan sangat manusiawi saudara. Tetapi rasa khawatir dan takut itu tidak boleh berlarut-larut saudara. Dan segera ambil sikap mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan semua rasa takut, khawatir itu kepada Tuhan saudara. Dan khawatir itu adalah dosa saudara. Saya mengajak semua saudara-saudara dimanapun berada untuk tetap tenang dan melakukan bagian saudara, yaitu fokuskan hidup saudara kepada Tuhan dan tetap menjaga hati dan kekudusan agar kita semua tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita buka kitab 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, semua yang lahir dari Allah, semua yang berasal dan datang dari Allah dapat mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi, dengan iman saudara, kita dapat mengalahkan dunia. Mari kita lihat kembali Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jelas firman Tuhan berkata, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman saudara. Dan Allah akan memberikan upah atau reward atau penghargaan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, kepada orang yang sungguh-sungguh taat kepada Dia. Dan Tuhan akan memberikan hadiah-hadiahnya kepada orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Dahulu saya pernah mengalaminya, saudara. Ketika saya mau sungguh-sungguh taat mengikuti Dia, Tuhan memberikan kesembuhan kepada kedua mata saya dari minus dan silinder, saudara. Karena dari sejak SMP, saya sudah memakai kacamata, saudara. Tetapi Tuhan pulihkan kedua mata saya. Kita melihat contoh bagaimana iman seorang Nabi Nuh yang begitu luar biasa, saudara.
Nuh seorang yang taat mengikuti petunjuk dan tuntunan Allah, di mana Allah memerintahkan Nuh untuk mempersiapkan batra dan membuat sebuah batra di atas gunung, saudara, untuk menyelamatkan keluarganya. Dan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, saudara. Dan ini menunjukkan suatu ketaatan Nuh dan membuktikan bahwa iman Nuh yang luar biasa kepada Allah. Sekali lagi saya tekankan, saudara, bahwa firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di sini saya akan jelaskan, saudara, bahwa tanpa iman tidak mungkin kuasa Allah dapat bekerja. Tanpa iman tidak mungkin mujizat dan kesembuhan terjadi, saudara. Tanpa iman tidak mungkin pemulihan terjadi, saudara. Dan tanpa iman tidak mungkin doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara, yang saya kasihi dalam Kristus, kita melihat apa arti iman menurut Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya, saudara, kita percaya bahwa apa yang kita harapkan, kita sudah menerimanya, sekalipun kita belum melihatnya, saudara. Itu iman, saudara. Jadi iman adalah percaya sekalipun belum melihatnya. Percaya sekalipun belum menerimanya, saudara. Jadi iman yang diharapkan seperti apa, saudara? Oleh Tuhan. Iman yang dapat memindahkan gunung, saudara. Iman yang hanya sebiji sesawi saja sanggup memindahkan gunung, saudara. Gunung di sini diartikan sebagai masalah, saudara. Jadi hanya dengan iman sebesar sebiji sesawi saja sanggup memindahkan masalah saudara. Sanggup menyelesaikan masalah saudara. Tetapi bagaimana dengan iman yang menerima terlebih dahulu, saudara? Baru percaya. Itu bukan iman memindahkan gunung. Itu adalah iman melihat, saudara. Dan iman yang diinginkan Tuhan seperti apa? Bukan iman melihat, saudara, tetapi iman yang memindahkan gunung. Iman yang percaya sekalipun belum melihat. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Ketika saudara percaya, saudara beriman, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saudara dan mukjizat dinyatakan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 4, dengan iman kita dapat mengalahkan dunia. Iman kepada siapa, saudara? Tentunya iman kepada Yesus Kristus, saudara. Dan iman yang mengalahkan dunia itu seperti apa, saudara? Di sini dunia berbicara mengenai kehidupan yang bersifat keduniawian. Dunia berbicara mengenai kehidupan yang bersifat kedagingan, hawa nafsu, pesta pora. Dunia berbicara mengenai kehidupan yang gemerlapan dengan segala isinya, saudara. Jadi, saudara, iman yang mengalahkan dunia itu iman yang seperti apa, saudara? Iman yang dapat mengalahkan dan menolak roh-roh dunia yang ada pada diri kita, saudara. Mengalahkan berarti dapat menolak dan mengusir roh-roh dunia tersebut dari tubuh kita. Karena roh-roh dunia tersebut merupakan celah atau pintu bagi iblis atau Lucifer untuk menyerang kita dan merebut kekudusan kita, saudara. Dan apa saja yang disebut sebagai roh-roh dunia, saudara? Yang pertama adalah roh amarah atau roh emosi. Yang kedua, roh sedih. Yang ketiga, roh kecewa. Yang keempat, roh depresi atau putus asa. Kelima, roh khawatir. Keenam, roh takut. Ketujuh, roh bosan. Kedelapan, roh gelisah atau roh galau. Kesembilan, roh iri hati. Kesepuluh, roh sombong. Kesebelas, roh serakah. Ke-12, roh pemecah belah atau roh adu domba. Ke-13, roh zina. Ke-14, roh pencuri. Ke-15, roh pesta pora. Ke-16, roh pendakwa masa lalu atau intimidasi. Ke-17, roh bunuh diri. Ke-18, roh pemberontakan. Ke-19, roh penipu. Ke-20, roh bersaksi dusta. Ke-21, roh
akar pahit. 22, roh kenakalan remaja. 23, roh preman. 24, roh pembunuh. Dan itulah saudara, roh-roh dunia yang saat ini sudah menguasai semua manusia di dunia. Dan seakan-akan roh-roh dunia tersebut telah menyatu di dalam tubuh manusia, saudara. Saya akan jelaskan di sini deh, saudara. Yang pertama adalah roh amarah. Roh amarah adalah seseorang yang memiliki sifat pemarah, mudah emosi, adalah seseorang yang temperamental, saudara. Dan orang tersebut harus belajar untuk mengusir roh amarah dari tubuhnya, saudara. Dan dia tidak boleh membiarkan berlama-lama berdiam di dalam tubuhnya, saudara. Dan orang tersebut harus belajar untuk menengking, saudara. Saya akan ajarkan di sini bagaimana harus menengking. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bakar, hancurkan, keluar roh amarah dari tubuhku. Begitu seterusnya, saudara. Apabila masih ada roh amarah di dalam tubuh saudara, saudara harus menengkingnya sekali lagi, sampai benar-benar roh amarah tersebut keluar dari tubuh saudara. Yang kedua, saudara, roh sedih. Roh sedih adalah seseorang yang mengalami sedih, saudara. Mungkin karena sedang berduka cita, karena seseorang yang dikasihinya telah pergi untuk selama-lamanya atau meninggal. Tetapi apabila rasa sedih itu yang berlarut-larut, mungkin sudah melalui 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan, dan tidak hilang-hilang, saudara. Sedih itu datang terus berlarut-larut. Dan itu adalah celah bagi iblis, saudara. Dan saudara harus menengking roh sedih tersebut melalui nama Yesus. Yang ketiga adalah, saudara, roh kecewa. Roh kecewa masuk dalam tubuh seseorang apabila ada sesuatu hal terjadi dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, saudara. Maka roh kecewa akan masuk ke tubuh seseorang. Seperti contoh, saudara, seseorang yang mengalami satu kegagalan dalam studi, mungkin juga ujian sekolah, saudara, atau seseorang yang mengalami satu kegagalan dalam usaha, atau seseorang yang merasa kecewa dengan sikap seseorang, saudara, tidak sesuai yang dia harapkan. Yang keempat, saudara, roh depresi atau roh putus asa atau frustasi. Seseorang yang mudah depresi atau putus asa, saudara, karena sesuatu hal yang dilakukannya gagal atau tidak berhasil, saudara. Dan orang tersebut tidak mau mencobanya lagi. Biasanya depresi atau putus asa muncul setelah seseorang merasa kecewa, saudara. Kedua, seseorang yang memiliki harapan dan impian yang tidak terpenuhi, saudara. Dan saudara harus mengusir dan belajar untuk menengking roh tersebut dari tubuh saudara melalui nama Yesus. Yang kelima, roh khawatir. Seseorang yang selalu merasa khawatir tentang segala hal dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin kehidupannya sudah tercukupi, tetap saja orang tersebut khawatir, saudara. Khawatir mungkin boleh-boleh saja. Dan itu normal, saudara. Tetapi tidak boleh berlebihan, saudara. Tidak boleh over, saudara. Karena itu celah buat iblis. Contoh, seseorang yang dapat memiliki khawatir mungkin karena akan masa depannya, khawatir tentang sakit penyakitnya, khawatir tentang mungkin suaminya akan selingkuh, khawatir mungkin masa depan anaknya, saudara. Dan khawatir itu sama dengan kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Dan roh dunia yang keenam adalah roh takut. Roh takut adalah seseorang yang selalu diliputi rasa takut, saudara. Mungkin takut karena memulai sesuatu, takut untuk hal-hal yang menyeramkan, takut anaknya tidak naik kelas, takut tidak mendapat pekerjaan. Jadi saudara, ketakutan yang berlebihan itu sama dengan tidak percaya dengan Tuhan, saudara, dan saudara harus menengkingnya. Dan yang ketujuh adalah roh bosan. Roh bosan adalah seseorang yang selalu merasa bosan, tidak ada semangat untuk mengerjakan sesuatu, tidak dapat melakukan sesuatu dengan serius, saudara.
Contoh, mungkin cepat bosan dengan pasangannya, cepat bosan dengan pekerjaannya, saudara. Dan segala sesuatu dilakukan tidak serius, saudara. Dan yang kedelapan, saudara, adalah roh gelisah atau roh galau. Roh gelisah atau roh galau adalah seseorang yang tidak pernah bisa tenang, saudara, alias galau, saudara. Sekalipun mungkin orang tersebut sudah memposisikan dirinya senyaman apapun, tetapi tetap tidak nyaman atau tidak tenang, saudara. Dan saya pernah melayani seorang bapak, saudara. Dan bapak tersebut mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa merasa tenang, saudara. Duduk salah, saudara. Berdiri salah. Beraktivitas salah. Dia katakan ketika berdoa juga dia tidak kusuk atau konsen, saudara. Dan saya katakan kepada bapak tersebut, itu adalah roh gelisah. Dan bapak harus menengking roh tersebut dengan menggunakan nama Yesus, saudara. Dan yang kesembilan adalah roh iri hati. Roh iri hati adalah seseorang yang tidak senang atau berbahagia melihat keberhasilan seseorang dan berusaha ingin memiliki atau menyamai juga apa yang dimiliki orang lain yang dianggap sebagai kompetitor atau pesaingnya, saudara. Dan saudara harus meningking roh tersebut dari tubuh saudara. Yang ke-10 adalah roh sombong. Roh sombong adalah seseorang yang tidak memiliki sikap rendah hati, saudara. Suka memamerkan, mungkin juga suka merendahkan orang lain, suka mencemoohkan orang lain. Jadi saudara harus menengking roh sombong dari tubuh saudara melalui nama Yesus. Yang ke-11 adalah roh serakah. Roh serakah adalah seseorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, saudara. Tidak mengucap syukur dengan apa yang sudah dimilikinya. Suka merebut hak milik orang lain yang bukan miliknya sendiri. Dan yang ke-12 adalah roh pemecah belah atau roh adu domba. Roh pemecah belah atau roh adu domba adalah seseorang yang senang melihat orang lain bertengkar, suka mengadu domba, mungkin suka memecah belah dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar, saudara, atau suka memanas-manasi orang lain. Saudara, yang ke-13 adalah roh zina. Roh zina adalah seseorang yang suka berzina, suka selingkuh, senang melihat buku-buku, majalah atau video-video yang bersifat kenajisan. Juga ada roh zina dengan pasangan sejenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki yang kita sebut sebagai homoseks. Dan saudara harus menengking roh homoseks dari tubuh saudara menggunakan nama Yesus. Dan juga ada roh zina dengan pasangan sejenis, yaitu wanita dengan wanita yang kita sebut sebagai lesbi. Dan saudara harus menengking roh lesbi dari tubuh saudara. Dan saudara tidak boleh membiarkan roh-roh tersebut berdiam di dalam tubuh saudara. Karena tubuh kita adalah bait suci. Dan Tuhan tidak berkenan dengan roh-roh tersebut. Dan yang ke-14 adalah roh pencuri. Roh pencuri adalah seseorang yang suka mencuri, saudara. Memiliki kebiasaan buruk suka mencuri atau mengambil barang milik orang lain, saudara. Dan saudara harus menengking roh tersebut. Dan yang ke-15 adalah roh pesta pora. Roh pesta pora adalah seseorang yang suka dengan kemewahan, suka dengan kesenangan dan pesta pora, saudara. Dan memiliki sifat keduniawian yang tinggi, saudara. Dan yang ke-16 adalah roh pendakwa masa lalu atau intimidasi. Seseorang yang sering mengingat-ingat lagi masalah-masalah yang sudah berlalu, saudara. Itulah roh pendakwa masa lalu. Dan saudara harus menengkingnya. Dan yang ke-17 adalah roh bunuh diri. Roh bunuh diri adalah seseorang yang merasakan putus asa yang sangat atau merasa down sekali, saudara. Ya, mungkin karena merasa kecewa sekali terhadap seseorang, lalu orang tersebut seperti ingin mati rasanya dan ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan cara bunuh diri, saudara. Seperti mungkin dia membayangkan ingin lompat dari tempat ketinggian, atau mungkin ingin membenturkan kepalanya, atau ingin menggantung dirinya, atau minum racun, saudara. Dan biasanya seseorang yang memiliki roh bunuh diri mengalami pusing dan sakit kepala yang luar biasa, sakitnya pada kepalanya, saudara. Dan saudara harus menengking
roh tersebut apabila ada dalam tubuh saudara menggunakan nama Yesus. Dan yang ke-18 adalah roh pemberontakan. Roh pemberontakan biasanya terjadi pada kalangan remaja saudara. Roh pemberontakan adalah seseorang yang suka memberontak saudara. Dan biasanya roh pemberontakan disertai juga dengan roh kebencian saudara. Karena ada rasa benci sehingga seseorang melakukan pemberontakan. Dan yang ke-19 adalah roh penipu. Roh penipu adalah seseorang yang memiliki roh penipu. Biasanya mengingkari sebuah perjanjian, juga merebut milik orang lain dengan cara menipu atau menjebak saudara. Dan yang ke-20 adalah roh bersaksi dusta. Roh bersaksi dusta adalah seseorang yang suka berbohong atau berdusta, menyamakan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi saudara. Dan yang ke-21 adalah roh akar pahit. Roh akar pahit adalah seseorang yang memiliki dendam, kepahitan dengan seseorang dan sulit untuk melupakannya saudara. Dan selalu mengingat-ingat terus kesalahan orang tersebut. Dan yang ke-22 adalah roh kenakalan remaja. Roh kenakalan remaja adalah seseorang yang terlibat kenakalan remaja saudara, seperti merokok, tawuran, miras, free sex, melakukan kekerasan di luar rumah. Dan yang ke-23 adalah roh preman. Roh preman adalah seseorang yang memiliki sifat preman saudara, memiliki keberanian melebihi orang-orang biasa, suka merampas milik orang lain yang bukan haknya, memiliki sifat yang kasar, bahkan dapat melakukan kekerasan jika tidak dituruti keinginannya. Dan yang ke-24 adalah roh pembunuh. Roh pembunuh adalah seseorang yang seperti kerasukan saudara, marah yang sangat luar biasa, sampai tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga melakukan suatu pembunuhan. Saudara, mungkin kita seringkali mendengar di dalam sebuah surat kabar, ada seseorang yang akhirnya membunuh anak-anaknya, istrinya, keluarganya, dengan cara yang cukup sadis saudara. Dan setelah dia bunuh, lalu dia menyadarinya dan dia merasa menyesal, dan akhirnya orang tersebut mengambil jalan pintas dan melakukan bunuh diri saudara. Saudara, itulah roh-roh dunia yang harus saudara kenali, dan kita semua harus berusaha mengalahkan dan mengusir secara sungguh-sungguh roh-roh dunia tersebut dari tubuh kita. Karena roh-roh dunia tersebut dapat menjadi pintu atau celah bagi iblis saudara untuk melempar penyakit kepada saudara dan dapat menghalangi keintiman kita kepada Tuhan saudara. Itulah cara-cara menangkis kuasa gelap yang akan menyerang atau mengincar kita saudara, tanpa kita tahu waktunya kapan. Mengapa roh-roh dunia dapat mudah masuk ke dalam tubuh manusia saudara? Lewat keinginan-keinginan duniawi melalui media sosial yang sifatnya memamerkan, memperlihatkan kekayaan, kemewahan, segala hal-hal duniawi yang bersifat gemerlapan dunia saudara. Barang-barang branded, hidup yang bergelimang harta, sehingga membuat manusia tergiur atau tergoda untuk memilikinya juga. Yang berbahaya saudara, apabila keinginan memilikinya itu dengan cara menghalalkan segala cara saudara, atau dengan cara instan saudara. Marilah kita semua saudara, sebagai umatnya yang beriman, fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. Justru semakin dekat kedatangan Yesus Kristus, iblis atau Lucifer bekerja semakin keras atau ekstra lembur saudara, untuk menjatuhkan dan menggoda manusia lewat tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan dan menggoda kita semua saudara. Dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengalahkan roh-roh dunia saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.